Selamat berjumpa pada acara Zero ya, Training Entrepreneurship pada pagi hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada panitia dan juga dari KS Bioteknologi yang telah menyelenggarakan atau mengelola, mempersiapkan acara ini ya. Dan saya sangat mengapresiasi dengan acara ini. Kemudian juga saya sekali lagi mengucapkan terima kasih ya tadi kepada narasumber yang telah berkenan nanti untuk memberikan materi yang tentu saja akan sangat berguna bagi mahasiswa kami dan juga mungkin ada alumni di sini ya yang tertarik ya untuk mengadakan wirausaha berbasis biologi, secara khusus mungkin juga di sini di bidang fermentasi atau usaha-usaha yang lain gitu ya, untuk memberikan ide usaha atau bagaimana sih caranya gitu ya, mau berwirausaha begitu ya, nanti bagaimana pemasarannya dan seterusnya, dapat diberikan ide-ide di sini, kemudian juga pengarahan, wawasan, sehingga lulusan kami nanti sebagian mungkin ya ada yang terjun di bidang wirausaha gitu ya, di bidang usaha apapun itu yang bermanfaat bagi masyarakat banyak. Entah itu tentu lebih baik berbasis biologi, tapi seandainya mungkin ada sedikit yang berbeda, tentu juga tidak apa-apa gitu ya. Yang penting kita produktif dengan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat banyak. Jadi sekali lagi terima kasih kepada semua yang berpartisipasi dalam acara ini. Mari kita bersama-sama belajar bagaimana berwirausaha itu, atau membuka atau memulai gitu ya, memulai itu sesuatu yang sulit gitu ya. Nah, itu mari kita sama-sama belajar. Dari saya itu saja. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan, saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ratna atas sambutannya. Acara selanjutnya adalah pemberian materi yang akan disampaikan oleh pembicara dan akan dipandu oleh Ibu Artini Pangestuti sebagai moderator. Sebelum itu, izinkan saya untuk membacakan sisi dari Ibu Artini terlebih dahulu. Ya, nama lengkap beliau adalah Dr. Artini Pangestuti MSI. Beliau merupakan dosen yang mengampu beberapa mata kuliah seperti biokimia, enzimologi, biokimia nutrisi, patogenesis bakteri, biokimia bahan alam, bioinformatika, teknik laboratorium, dan biologi molekuler. Ibu Artini menempuh pendidikan S1, S2, dan S3-nya di Institut Pertanian Bogor atau IPB dalam bidang ilmu biologi dan sudah memiliki skripsi diagnosis malaria dengan polymerase chain reaction, kemudian tesis cloning gen penyandi alfa amilase dari isolat bakteri halofilik asal beleduk tubuh, dan disertasi beliau adalah analisis komunitas bakteri selama perkembangan larva udang putih. Kemudian Ibu Artini sudah memiliki banyak pengalaman dan banyak judul penelitian yang juga sudah didanai dari beberapa sumber seperti DIPA BLU jurusan Biologi FMIPA UNS, SBIR FMIPA UNS, kemudian ada dari DIKTI dalam penelitian fundamental, dan kemudian ada PNBP dari UNS. Bu Artini juga memiliki beberapa banyak sekali pengalaman pengabdian kepada masyarakat seperti pendampingan program RSBI, pendampingan tim Olimpiade Biologi Indonesia pada tahun 2011, kemudian pembuatan minuman fermentasi dari kacang hijau pada tahun 2012, sampai pada tahun 2019 beliau menjadi pendampingan pengukuran akustik dalam rangka sertifikasi bising pesawat N219 PT Dirgantara Indonesia. Dan beliau sudah mempublikasikan beberapa artikel ilmiah dalam jurnal seperti Bacterial Communities Associated with White Shrimp, Larvae at Early Development Stages,
Kemudian ada Ripening for Improving the Quality of Inoculate Cheese Rhizopus oryzae, dan juga seperti efek pemberian ekstrak etanol daun talok terhadap kadar asam urat serum tikus putih, galur wistar hiperurikemia. Wah, di sini banyak sekali ya. Jadi langsung saja saya sambut Ibu Artini Pangastuti. Selamat pagi, Bu. Pagi, tes dulu suara saya sudah jelas belum ya? Iya, alhamdulillah sudah jelas, Bu. Ya, Ya. oke. Uh, Kita mulai aja ya. Ya, Itu ya. silakan Bu, saya limpahkan ke Ibu. Terima kasih. Oke, selamat pagi semuanya, baik peserta maupun narasumber dari webinar kita hari ini. Itu ya. Perkenalkan saya Artini Pangastuti, ya, dosen di Prodi Biologi FMIPA UNS, dan saya juga sebagai ya pembimbing dari kelompok studi bioteknologi ini. Nah, jadi kita hari ini akan menyimak gitu ya materi mengenai bagaimana sih membuat gitu ya suatu usaha yang berbasiskan fermentasi terutama ya, dan ini nanti mau dikembangkan gitu ya untuk suatu bisnis yang bisa menghasilkan ya bagi pemiliknya begitu. Oke, sudah hadir di sini bersama kita ada dua narasumber ya, dari Bapak Arsenius Sutandio dan Ibu Ayu Surdo. Jadi nanti kita akan lakukan gitu ya sesi pemberian materi ini dari dua pembicara ini ya, masing-masing 40 menit ya, kemudian diikuti dengan sesi tanya jawab. Nah, jadi nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan ya, itu silahkan saja kalau misalnya mau ditulis di chat ya, itu ditulis aja begitu. Kemudian kalau mau bertanya langsung ya nanti present dulu gitu pada saat sesi tanya jawab ya, supaya nanti materinya itu bisa utuh gitu ya, kita nggak berhenti begitu. Nah, sebelum kita mulai ya untuk sesi materi yang pertama ya, izinkan saya untuk membacakan CV ya dari pemateri pertama kita, Bapak Arsenius Sutandio Eskom. Ya, beliau merupakan founder dari Indo Kombucha dengan pengalaman 17 tahun ya, sejak tahun 2004 sampai sekarang sebagai kombucha brewmaster. Ya, jadi saya tadi juga sudah sempat membuka gitu ya webnya maupun di Instagram gitu ya, bahwa beliau ini memang banyak sekali punya pengalaman gitu untuk berbagi mengenai pembuatan teh kombucha ya, dan juga menghasilkan produk kombucha tersebut begitu ya. Nah, ini yang menarik sebenarnya, beliau ini latar belakang pendidikannya adalah di sistem informatika, manajemen sistem informatika, di S1 di tahun 99 dari STMIK LIKMI gitu ya. Dan sampai sekarang juga masih bekerja di bidang IT ya di sini. Selain punya usaha di bidang bahan makanan ini ya, Indo Kombucha ini. Kemudian ya kalau begitu untuk menyingkat waktu kita simak saja begitu ya materi dari Bapak Arsenius Sutandio. Bapak Arsenius Sutandio, dipersilahkan. Ya, terima kasih. Suara saya apakah bisa didengar dengan jelas? Bisa ya? Oke, terima kasih. Ya, perkenalkan nama saya Arsenius Sutandio. Seperti yang dibilang oleh Ibu Artini ya sebelumnya, bahwa saya itu sebenarnya nggak nyambung sih dengan latar belakang pendidikan saya, karena latar pendidikan saya tuh di dunia informatika ya. Dan saya juga sempat bekerja selama 13 tahun sebagai
di bidang IT gitu. Saya sebagai programmer di 2 perusahaan, tapi akhirnya saya banting setir untuk mengurusi tentang kombucha ini gitu ya. Nah, mungkin ada yang belum tahu apa itu kombucha, saya jelaskan singkat ya. Kombucha itu, jadi kombucha itu adalah sebenarnya teh yang difermentasi. Kalau misalkan kita tahu mungkin yogurt atau kefir itu sebenarnya adalah susu yang difermentasi kan ya. Nah, kalau misalnya teh kombucha itu bahan dasarnya teh. Jadi teh yang difermentasi. Rasanya juga sama, akan menjadi asam dan juga mengandung probiotik ya. Jadi ada bakteri positifnya. Mohon maaf kalau misalnya saya ada mungkin ilmunya nggak sedalam dari teman-teman di sini atau mungkin jauh sekali lah dibandingkan dengan para dosen ya. Karena dasarnya saya nggak nyambung gitu ya. Saya sudah siapkan satu video untuk cara pembuatan kombucha yang ini videonya singkat sih, tapi ini sebenarnya cara pembuatannya memang sangat simpel sekali gitu ya. Sebentar. Panitia mungkin bisa dibantu untuk share screen ya. Yaitu cara membuat kombucha yang saya videokan secara singkat. Tadi itu ada tulisannya 4 sampai 6 hari kemudian gitu ya.
itu sebenarnya fermentasinya belum selesai sih. Kalau biasanya saya lakukan fermentasi itu selama 10-12 hari supaya rasanya lebih asam dan juga kandungan alkoholnya juga semakin turun ya. Dan ini saya membuat kombucha ini dari tahun 94 sebenarnya, tapi dan itu untuk keperluan keluarga aja. Dan kemudian saya mulai melakukan bisnisnya itu dari tahun 99 akhir ya, bulan Desember sampai saat ini. Dan saya lihat itu animo pasar itu untuk produk-produk kombucha itu sangat baik ya. Dari tahun ke tahun itu mengalami peningkatan yang cukup signifikan menurut saya. Terutama apalagi di masa pandemi ini orang mencari produk-produk yang bisa menaikkan daya tahan tubuhnya gitu ya. Jadi pada saat orang sekarang merasa bahwa kesehatan itu sangat penting, orang sekarang mencari gitu apapun yang bisa dipakai untuk meningkatkan daya tahan tubuhnya gitu ya. Nah, ya bisa dibilang ini blessing in disguise gitu ya. Jadi di saat kondisi yang sebenarnya buruk, tapi untuk beberapa bisnis termasuk yang saya lakukan ini bisa memberikan impact yang cukup positif dan kenaikannya lumayan gitu ya. Walaupun saya nggak gembar-gembor kombucha itu gimana bisa untuk COVID segala macam, saya nggak sama sekali nggak bilang hal seperti itu. Saya hanya bilang bahwa kombucha itu baik untuk kesehatan dan bisa meningkatkan imun tubuh, itu aja gitu ya. Nah jadi selama ini tuh saya melakukan bisnisnya via offline dengan menaruh di beberapa toko, kemudian juga secara online. Ya, secara online itu pun belum saya taruh di marketplace seperti Tokopedia, Shopee atau segala macamnya, saya belum. Tapi saya hanya melakukan menaruh di Instagram aja gitu ya, belum yang lain-lain. Dan itu pun buat saya itu sudah cukup baik gitu ya, dari satu sumber sosial media, yaitu Instagram aja. Dan yang lain-lainnya sebenarnya saya lebih menekankan ke edukasinya sebenarnya. Jadi kalau misalnya bisa dibilang Indo Kombucha itu produknya adalah edukasi sebenarnya, bukan teh kombuchanya gitu ya. Awalnya memang berangkat dari situ. Indo Kombucha itu berangkat dari edukasi. Dan kemudian karena banyak sekali orang yang ingin mencoba membuatnya, dulu itu saya kasih secara gratis ya Scoby-nya. Saya kasih gratis, kemudian mungkin karena kebiasaan kalau dikasih gratis atau diberi kemudahan, orang lama-lama jadi malas ya. Mentalnya begitu gitu. Dikasih gratis, jadi paling juga 2-3 bulan atau maksimal 6 bulan akhirnya berhenti gitu ya. Berhenti. Kenapa? Ditanya kenapa kok berhenti? Males nggak ada waktunya gitu ya, repot segala macem gitu. Akhirnya oh ya oke lah. Tapi dari situ jadi mulai belajar gitu. Jadi sebenarnya orang itu sebenarnya sibuk ya, banyak sibuk, nggak sempat ngurusin yang seperti hal-hal yang sifatnya mungkin rutinitas yang nggak penting sepertinya gitu ya. Akhirnya saya bikin, oh ya udah kalau gitu saya buatkan teh kombucha yang siap minum gitu. Pengen tahu gimana responnya, dan ternyata respon pasar itu menyambut dengan baik gitu ya. Jadi dari situ saya mulai sediakan teh kombuchanya, tapi juga tetap saya sediakan starternya gitu. Dan saya juga tetap melakukan edukasi. Ya, tetap melakukan edukasi. Jadi kalau misalnya ada orang yang sudah mencoba, oh ternyata kok enak ya, mau coba bikin di rumah, saya sediakan. Kemudian, tapi saya nggak tahu cara buatnya, saya edukasi gitu ya, saya berikan konsultasi secara gratis gitu. Dan
orang banyak yang bertanya, tolong dong bikin pelatihan, bikin kelas segala macam. Oke, akhirnya saya bikinkan kelas gitu ya. Saya bikin kelas secara berkala. Saat ini saya 2 bulan sekali bikin pelatihan dan berbayar. Berbayarnya sebenarnya murah sih. Itu hanya bisa dibilang untuk menggantikan bahan baku sama stoplessnya aja gitu. Ya. Dan itu ternyata banyak sekali ya. Walaupun saya melakukan rutin, tapi pesertanya itu tetap antusias dan selalu pesertanya selalu banyak gitu. Dan orang banyak yang tanya, Pak, kalau misalnya Bapak jualan kombucha, tapi Bapak ngasih tahu caranya, Bapak jualan bibitnya, apakah nggak jadi pesaing gitu ya? Karena sekarang mulai jadi banyak orang yang berjualan kombucha gitu ya dengan brand-brand yang lain dan itu bibitnya dari saya gitu. Itu gimana? Apakah nggak jadi pesaing buat Bapak gitu ya? Saya bilang ya kombucha itu kan sebenarnya orang pada belum kenal ya. Orang belum kenal kombucha dan kemudian juga justru dengan semakin banyaknya pemain yang turun gitu ya di kombucha ini sebenarnya itu sebagai perpanjangan tangan saya untuk memperkenalkan kombucha di Indonesia kan ya, apalagi Indonesia kan populasi terbesar keempat di dunia gitu ya, mana mungkin saya melakukan itu sendiri gitu, saya juga butuh teman-teman yang bisa bergerak bersama-sama gitu ya di bidang kombucha ini. Jadi saya sama sekali tidak menganggap mereka tuh sebagai kompetitor, tapi saya menganggap mereka tuh sebagai rekan gitu ya, rekan untuk sama-sama yuk kita memperkenalkan kombucha kepada Indonesia tuh dengan informasi yang benar gitu ya, gitu. Jadi ya itulah yang saya lakukan selama ini, dan saya tetap melakukan edukasi. Kenapa? Karena ternyata banyak informasi yang beredar itu salah di Indonesia gitu ya, tentang kombucha khususnya. Jadi ada yang bilang kombucha itu jamur gitu ya. Karena kombucha itu bukan jamur sebenarnya, dia tuh koloni dari bakteri dan ragi ya. Jadi bukan jamur yang seperti tumbuhan gitu, yang hidup di pohon-pohon atau di tempat-tempat yang lembab, itu bukan seperti itu. Nah, kemudian juga ada yang bilang kalau misalnya SCOBY-nya atau si kulturnya itu dimakan nanti bisa tumbuh dalam perut gitu ya. Jadi banyak sekali hal-hal yang informasi yang menyimpang gitu. Makanya saya dari situ saya tetap saya pikir saya harus mendedikasikan diri kepada masyarakat mengenai kombucha ini gitu. Ya. Kemudian ya selama ini terutama untuk masa pandemi ini ya, saya banyak juga pertanyaan-pertanyaan apakah bisa untuk menyembuhkan COVID segala macam. Saya bilang enggak. Saya nggak berani mengklaim bahwa kombucha itu bisa menyembuhkan COVID gitu ya. Saya nggak, karena nggak ada penelitiannya segala macam dan saya juga nggak punya latar belakang dokter ya. Jadi saya sama sekali nggak pernah menyinggung hal itu dan saya juga sangat menjaga informasi supaya tetap berjalan dengan benar. Jadi jangan sampai ada hype misalkan wah kombucha bisa untuk COVID ya seperti susu beruang gitu ya. Dan akhirnya orang rame-rame beli gitu ya tanpa ada nalarnya nggak dipakai gitu ya. Saya nggak mau hal itu terjadi di produk-produk fermentasi gitu ya. Dan karena itu akan merusak image produk-produk fermentasi gitu. Memang itu produk fermentasi itu bagus, tapi nggak kayak gitu banget lah gitu ya. Jadi saya hanya bilang, oh ya memang kombucha itu bagus karena dia mempunyai bakteri positif yang bekerja di pencernaan dan karena mayoritas penyakit itu tumbuhnya dari pencernaan
kalau pencernaannya baik, pasti tubuh juga akan baik gitu ya. Hanya dalam skup itu aja gitu. Kemudian bisa meningkatkan daya tahan tubuh, dan ya hanya sebatas itu aja. Jadi saya nggak mau sampai ada informasi, wah kombucha bisa untuk COVID gitu ya. Karena ada juga yang customer saya bilang, bener loh Pak, ada teman saya minum kombucha itu sembuh loh COVID-nya gitu ya. Saya bilang, enggak lah, itu sih mungkin kayak karena daya tahan tubuhnya aja membaik, akhirnya jadi lekas sembuh gitu ya, membantu gitu ya. Enggak, beneran. Oh ya, silakan aja gitu ya kalau misalnya memang mungkin dirasakan bagus, tapi tolong jangan terlalu disebarluaskan karena itu jadi bikin hoax lagi gitu ya. Ngeri gitu masalahnya. Di Indonesia itu udah terlalu banyak informasi yang salah gitu ya. Jadinya orang tuh menyalahgunakan itu dan akhirnya banyak misinformasi yang beredar gitu. Nah, kemudian di sini juga karena topiknya adalah how to create a business with homemade fermented products, saya juga ingin menjelaskan bagaimana dulu saya melakukan hal ini gitu ya. Kok bisa dari dunia IT kok bisa pindah ke kombucha gitu ya. Sama sekali dunia yang nggak nyambung gitu. Tapi minimal detail Eskom saya tetap kepake gitu ya. Dari sarjana komputer menjadi sarjana kombucha lah. Tetap masih sama-sama Eskom gitu. Ya. Jadi dulu itu karena saya suka membuat untuk keperluan keluarga aja dan juga manfaat yang kita rasakan untuk keluarga itu kerasa banget gitu ya. Akhirnya karena saya latar belakang IT, jadi dulu tuh mulai musim bikin blog ya, blogger, bikin blog di internet. Jadi saya iseng-iseng bikin blog juga gitu ya. Tapi lama-lama karena kesibukan saya di kerjaan, blog itu pun nggak saya urus gitu ya. Saya hanya bikin 2 artikel yang tentang kombucha dan isinya campur gitu ya. Yang lainnya tuh campur. Dan itu pun akhirnya nggak diurus lagi gitu. Nggak diurus lagi. Dan kemudian selang berapa, mungkin ada kali 2 tahun, baru ada yang respon ke saya, kombucha berapa harganya gitu ya. Saya bilang, wah kombucha sih nggak dijual, kalau saya mau ya silakan aja ambil gitu ya. Akhirnya orang itu ngambil, udah. Dan kemudian 6 bulan kemudian ada yang tanya lagi, kombucha berapa ya harganya? Wah saya pikir kok kombucha banyak yang, maksudnya kok ada yang mau beli gitu ya. Karena saya juga dapatnya itu secara gratis sebenarnya dari teman saya. Akhirnya saya terus kemudian googling gitu ya, ternyata di luar negeri itu yang namanya kombucha itu udah sangat terkenal sekali gitu ya. Apalagi dulu di Amerika itu di artis-artis Hollywood itu kayaknya bangga gitu ya foto bareng dengan kombucha gitu ya, botol kombucha. Wah saya pikir kok kombucha bisa sampai sejauh itu ya. Sedangkan di Indonesia tuh kombucha tuh sama sekali nggak dikenal gitu. Dari situ saya mikir, wah kalau gitu saya coba deh bikin blog yang khusus membahas tentang kombucha. Karena waktu itu juga saya ngelihat situs yang isinya tentang kombucha tuh nggak ada. Paling cuma di Wikipedia, kemudian ada lagi dari kombucha.de ya, yang dari Jerman itu. Paling literaturnya cuma 2 itu aja gitu. Orang copy paste taruh di websitenya dia gitu. Paling hanya sejauh itu aja. Nah akhirnya saya mulai bikin blog khusus tentang kombucha, dan itu juga di website yang gratis ya, di wordpress.com. Jadi dulu namanya indokombucha.wordpress.com. Saat ini masih ada sih, masih aktif, tapi nggak pernah saya isi lagi. Nah dari situ mulai karena saya rutin menulis, akhirnya, dan nggak ada saingan kan waktu itu kan tentang kombucha, jadi akhirnya dengan cepat naik ke halaman 1 Google waktu itu.
Jadi orang mulai baca nih kombucha itu apa ya, kombucha berbahasa Indonesia tuh langsung keluar website saya. Dari situ orang mulai cari-cari, oh kombucha itu ini apa cara belajarnya seperti itu segala macam, dan orang mulai bertanya gitu. Dan kemudian orang banyak yang bertanya dan minta, kemudian saya kasih, dan yang tadi saya sebut itu karena gratis, akhirnya orang malas gitu ya. Akhirnya bulan Desember, enggak sih, Desember awal itu, Desember 2019 itu saya buat websitenya, dan kemudian mungkin baru sekitar tahun 2016 mungkin ya, baru fokus saya jual bibitnya dan jual juga teh kombuchanya gitu. Dan dari situ mulai ya sebenarnya enggak, karena pasarnya juga belum ada sih ya. Pasarnya belum ada. Jadi saya menjelaskan kombucha itu panjang lebar ya, mungkin 15 menit ke satu orang. Terus waktu pas dicoba, ih asem gitu ya. Nggak mau gitu ya. Udah aja, pergi lagi gitu ya. Aduh, itu saat-saat yang berat sih ya. Dimana kita membuat bisnis dan pasarnya itu belum ada sebenarnya. Kalau kayak orang jualan yogurt ya, orang tuh udah tahu yogurt itu apa, jadi pasti beli, nggak usah banyak tanya gitu. Tapi kalau kombucha tuh apa? Manfaatnya apa? Terus kenapa rasanya asam? Aman nggak untuk lambung? Banyak sekali pertanyaannya gitu ya. Di awal-awal tuh saya suka ikut pameran di ya pameran-pameran kecil gitu, yang gratis atau yang berbayarnya murah gitu ya. Saya ikut pameran di situ, dan kemudian saya promosi tentang kombuchanya di situ. Saya mengedukasi pasar lewat pameran-pameran seperti itu. Dan itu sangat melelahkan sih, karena saya banyak ngomong, tapi dari sisi penjualan sangat sedikit gitu ya. Tapi ya puji Tuhan saya bisa bertahan gitu ya. Saya bisa bertahan, mulai makin lama makin banyak orang yang mencari gitu. Dan terus terang banyak juga sih mahasiswa yang waktu itu ngelihat, wah kayaknya kok kombucha rame juga ya. Kombucha rame juga nih jualannya. Akhirnya dia boleh dong jualan, ngambil barang dari saya, kemudian dia jualan sendiri gitu ya. Tapi mereka nggak bisa bertahan lama jualannya. Kenapa? Karena mereka nggak kuat di edukasinya, gitu. Karena mereka tuh nggak sanggup menjelaskan ke satu orang 15 menit dan kemudian ditolak. Ya, akhirnya, aduh Pak nyelah, kayaknya nggak seindah itu jualan kombucha gitu ya. Jadi ya, kalau saya sih, ya karena saya udah melakukan panjang lebar gitu ya, naik turunnya gitu ya, sudah melakukan melewati pahit-pahitnya, saya bisa bertahan di situ gitu. Dan banyak orang yang nggak tahan di situnya gitu. Tapi kalau sekarang saat ini sih orang udah mulai tahu dengan kombucha, juga semakin aware dengan produk-produk fermentasi. Mungkin kalau saat ini orang mau bikin bisnis kombucha lebih gampang gitu ya dibandingkan zaman dulu. Sekarang udah mulai banyak literaturnya, orang-orang juga udah mulai banyak berjualan dengan edukasi, ya edukasinya juga bagus-bagus. Ya saya bersyukur saya punya partner yang bisa menjalankan bisnis kombucha ini dengan lebih enak gitu. Orang nggak melulu bertanya ke saya, tapi bisa bertanya juga ke yang lain gitu. Dan itu merupakan perpanjangan tangan saya ya, seperti saya bilang tadi, itu merupakan perpanjangan tangan saya untuk memperkenalkan kombucha kepada masyarakat. Dan saya juga percaya kalau misalnya kita melakukannya dengan tulus, Tuhan juga akan membantu ya. Jadi kalau misalnya kita banyak menolong orang, Tuhan juga pasti bantu kita lah. Nggak mungkin Tuhan tuh meninggalkan kita sendiri ya melakukan hal ini, tapi nggak dengan ridho Allah gitu ya. Saya nggak percaya itu, tapi kebayang justru
setelah saya hitung-hitung, wah ternyata makin ke sini em, perkembangan kombucha ya, bisnis kombucha itu semakin baik. Justru dengan semakin banyaknya orang yang berjualan kombucha gitu ya. Sekarang dulu tuh saya cuman satu-satunya mungkin yang ribut di dunia internet gitu ya tentang kombucha. Tapi sekarang ada puluhan, mungkin sekarang udah mulai menyentuh angka 100 mungkin ya brand kombucha di Indonesia. Dan itu ada di sosial media, ada di Facebook, ada di mana-mana ya, ada di TikTok segala macam. Bahkan saya belum menyentuh ke sana. Tapi dari sisi pendapatan itu bertambah terus gitu ya. Untuk saya sendiri. Jadi ya terbukti sebenarnya dengan semakin banyaknya kompetitor nggak ngaruh ke saya gitu ya. Mereka juga dapat berkatnya, saya juga dapat berkatnya. Jadi benar-benar berkat itu nggak dari Tuhan tuh nggak pernah ketuker gitu ya, atau berkurang gitu. Justru enggak. Jadi ya jangan takut teman-teman kalau misalnya mau melakukan mulai berbisnis produk fermentasi, lakukanlah dengan segenap hati gitu ya. Walaupun mungkin pasarnya enggak sebesar produk-produk yang lain gitu ya, tapi jalanin aja. Itu kita punya produk yang niche jadinya, produk-produk yang khusus di situ. Dan kalau misalkan kita bisa spesialisasi di situ, orang akan apa ya? Orang akan respect dengan apa yang kita lakukan gitu. Dulu orang tua saya juga nanya sih. Dulu kan saya sampai keluar kerja dan khusus ngurusin kombucha gitu ya. Orang tua saya tuh khawatir, beneran kamu teh keluar kerja cuman buat ngurus kombucha aja gitu ya. Yakin gitu? Kan orang pada nggak tahu kombucha itu apa gitu ya. Ya itu merupakan hal yang besar sih, big step buat saya. Terus terang itu langkah terbesar dalam hidup saya gitu ya. Berani keluar kerja dan ngurusin kombucha yang belum ada pasarnya waktu itu. Tapi ya saya seriusin di situ, pahit-pahitnya saya lakukan ya. Dari yang saya tadinya selama 12 tahun kerja di orang, gajinya sudah, maksudnya saya dari sisi finansial secara bulanan aman gitu ya, karena dapat gaji. Kemudian langsung lepas, terjun bebas ke pasar yang masih belum terbentuk, dengan modal pas-pasan yang cuman dari pesangon dari perusahaan aja gitu ya, dipotong hutang waktu itu. Jadi benar-benar modalnya tuh hanya sedikit sekali waktu itu. Tapi setahun pertama memang ya bisa dibilang ngeri lah ya. Setahun pertama tuh ngeri. Tapi tahun berikutnya itu mulai melewati gaji saya bulanan dan akhirnya itu bisa berlipat-lipat ya. Jadi jangan takut teman-teman kalau misalnya mau melakukan hal ini, masa-masa suram itu pasti ada aja gitu ya. Tapi kan kalau kalian kan masih mahasiswa atau mungkin mau lulus, mungkin masih bisa disupport lah ya sama keluarga. Dulu saya melakukan ini tuh udah married dan udah punya anak, jadi lebih ngeri sebenarnya. Nggak ada pintu belakang gitu ya. Dulu tuh mau ngasih makan anak aja susah. Tapi kalau teman-teman yang masih mahasiswa kan bebannya nggak terlalu berat mungkin ya. Jadi harusnya bisa melakukan ini dengan lebih baik. Apalagi sekarang contoh-contohnya udah banyak, edukasinya juga udah banyak. Teman-teman juga bisa banyak belajar dari teman-teman di luar negeri, karena di luar negeri juga yang namanya kombucha, terus komunitas-komunitas itu udah banyak sekali ya. Komunitas fermentasi itu banyak sekali di luar negeri. Saya juga banyak belajar dari sana gitu. Dan itu yang menguatkan saya gitu. Juga kalau misalnya ada testimoni testimoni yang tadinya sakit mah terus sembuh gitu ya. Terus ada juga yang ternyata minum yang ada diabetes, minum kombucha yang sudah asam, kemudian ternyata bisa sembuh gitu ya. Mereka
mereka sangat bersyukur mereka bisa sembuh, dan itu tuh menguatkan saya juga gitu, menguatkan saya, dan itulah yang bisa membuat saya bisa bertahan sampai sejauh ini gitu. Ya itu sih yang saya lakukan sampai saat ini. Paling kalau saya juga marketing nggak terlalu gimana ya, saya nggak pernah pasang iklan, sengaja pasang iklan di sosial media atau di dimanapun. Tapi kalau kita melakukannya dengan tulus, customer itu puas dengan produk kita, dan kalau misalnya mereka mau bertanya-tanya segala macam, kita walaupun itu pertanyaannya konyol mungkin ya, tapi ya saya lakukan itu. Saya tetap jawab mereka dengan baik. Akhirnya mereka puas, dan mereka akan menjadi marketingnya kita. Mereka akan berbicara, kalau mau belajar ke kombucha itu ke Indo Kombucha aja, dijawabnya dengan baik gitu ya. Orangnya sabar segala macam. Ya itu apapun pendapat mereka tentang saya, mungkin ada yang kecewa akan ngomong ke orang lain juga mungkin ya. Tapi kalau misalnya yang baik juga kan pasti akan menyebar juga gitu. Jadi ya jangan khawatir. Kalau saya lebih berprinsip word of mouth ya. Jadi marketing berdasarkan mulut ke mulut dari orang yang mereka kenal pasti lebih percaya dibandingkan kalau saya ngomong kombucha itu bagus gitu ya. Pasti orang lebih dengar kalau misalnya teman kita ngomong, oh kombucha itu bagus, kalau mau belajar ke Indo Kombucha aja gitu ya. Orang akan lebih percaya itu daripada saya sendiri yang ngomong gitu. Jadi saya lebih melakukan hal itu dibandingkan saya pasang iklan-iklan berbayar di sosial media gitu ya. Itu aja sih saya pikir ya. Mungkin ada yang bertanya, silahkan. Pak Arsenius, ini mungkin kita tampung dulu ya, kalau mungkin ada yang mau bertanya, kita lakukan setelah pembicara yang kedua, begitu. Oh, oke, siap. Gitu ya. Jadi kita akan beralih ke pembicara yang kedua. Ya tadi setelah paparan dari Pak Arsenius ini yang sangat menarik begitu ya. Ini nanti mungkin ada yang sudah punya pertanyaan, silahkan disimpan dulu, begitu nanti ditanyakan sementara kita sambil mengikuti materi yang kedua. Ya, jadi untuk pembicara kita yang kedua ini sebentar. Kita akan menyimak ya dari paparan dari Ibu Ayu Usodo. Ya, jadi nama aslinya beliau itu Mas Tuti Ida Ayu Permatasari ya, tapi katanya nama panggungnya Ayu Usodo gitu. Nah, beliau ini alumni UNS juga ya, dari Fakultas Ekonomi UNS, yang kemudian melanjutkan pendidikan gitu di Australia, di Monash University dan School of Color and Design dari Sydney. Ya, jadi Bu Ayu ini sudah sejak lama sekali gitu ya terjun ke dunia bisnis, dan sampai sekarang ini juga menggeluti gitu bisnisnya sendiri, selain juga menjadi konsultan dan mentor untuk bisnis orang lain begitu. Jadi ini nanti kita harapkan Bu Ayu bisa sharing gitu ya, bagaimana mengembangkan suatu bisnis ya bagi pemula ini sebenarnya ya. Jadi dari mahasiswa kita itu apa yang bisa